Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal maqsidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada saat ini kita sama-sama bisa menikmati suasana yang begitu indah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungannya, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga disampaikan kepada junjungan alam Habiban al-Karim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa hari lagi umat Islam di seluruh dunia, yakni dengan melaksanakan daripada peringatan hari-hari besar Islam, yang mana pada bulan ini adalah bulan Rajab, yang di dalamnya ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang mungkin kita sama-sama bisa mengetahui bahwa di bulan Rajab jatuh pada tanggal 27 Rajab, yakni peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Isra Mi'raj yang Allah garis besarkan dalam firman Allah yang tadi di mukadimah kami sampaikan, subhanalladzi, maha suci Allah, asra, yang telah memperjalankan bi'abdihi, terhadap hambanya, lailam minal masjidil haram, pada suatu malam dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, menuju masjidil aqsa yang ada di Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini bersama Bil Qabul akan mengupas sedikit tentang daripada makna sejarah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang termaktub bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang secara logika mungkin tidak masuk akal, karena peristiwanya singkat, yang terjadi di malam hari dan ketika pulang pun di malam hari. Ketika itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah yang melalui daripada malaikat Jibril alaihi salam untuk berangkat Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Sesampainya di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril sampai kepada yang namanya Mustawa. Di Mustawa itulah malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, cukup saya sampai di sini mengantarkan Nabi Muhammad, karena aku enggak sanggup menghadap Allah. Khawatir saking tempat itu istimewa, aku enggak kuat, terbakar aku ya Muhammad." Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah, dan di situ pula kalimat-kalimat yang terbentang adalah kalimat ucapan
at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ucapan yang begitu indah yang terdengar oleh baginda Rasulullah dan ucapan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang sungguh luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Kalau kita ambil kesimpulan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah dan disambut oleh Allah dengan kalimat-kalimat assalamualaikum. Dengan kalimat inilah sempurna di dalam makna peringatan Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ambil makna daripada hikmah Isra Mi'raj yang mana baginda Rasulullah dengan adanya Isra Mi'raj Allah jadikan suatu peristiwa di mana sebelum Isra Mi'raj baginda Rasulullah adalah utusan Allah yang diuji oleh Allah dengan kalimat-kalimat yang disebut dengan tahun duka cita. Tahun duka cita itu adalah tahun di mana baginda Rasulullah ditinggalkan oleh orang yang tersayang, yang mereka cintai, Siti Khadijah, istri baginda Rasulullah. Dan begitu luar biasa kesolehannya, ketaatannya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua disebut dengan tahun duka cita bahwa paman Nabi alaihissalam yang begitu mencintai beliau, yakni Abdul Thalib, mereka meninggal pada tahun yang sama. Di tahun itu maka baginda Rasulullah memberi nama tahun duka cita. Di dalam Isra Mi'raj baginda Rasulullah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diiringi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ada beberapa peristiwa yang sungguh luar biasa Allah perlihatkan terhadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Allah perlihatkan yakni melihat seseorang yang sedang panik, yang sedang menanam. Ketika itu pas ditanam tanamannya langsung tumbuh pun langsung berbuah. Ketika dipetik buahnya tersebut langsung kembali buahnya itu timbul dan berada kembali di tanaman tersebut. Ini adalah makna bahwa siapa orang yang bersedekah, gambarannya seperti dalam peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperlihatkan orang yang bersedekah, yang menginfakkan hartanya, membantu anak-anak yatim, orang-orang tak mampu, membangun masjid, pondok pesantren, majelis taklim. Karena semuanya ini adalah bentuk daripada sedekah. Mana Isra Mi'raj inilah yang terpenting untuk kita jadikan suatu ujangan yang menyentuh hati kita menjadi umat Rasulullah, hamba Allah yang selalu bermurah hati, dermawan, menginfakkan hartanya, karena rezeki ini adalah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada hak saudara-saudara kita yang harus kita berikan kepada yang berhaknya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkabul bangga saat ini alhamdulillah anak-anak yatim kita peringati setiap di bulan Muharram. Bahkan anak-anak yatim disantuni oleh orang-orang kaya, orang-orang dermawan, diperhatikan pendidikannya, makannya, tempat tinggalnya, pendidikannya. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian kita kepada saudara-saudara kita,
karena kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari dengan Isra Mi'raj kita ambil hikmahnya, sejarahnya, apa makna daripada Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah berikan kepada baginda Rasulullah memperlihatkan beberapa peristiwa yang luar biasa, yang agung, yang kita jadikan contoh bahwa ini adalah makna daripada Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkabul bangga kepada saudara kita yang saat ini sudah peduli. Makanya sering kita dengar Jumat barokah, Jumat berbagi sama tetangga, sama saudara. Bahagianya orang yang menerima daripada sedekah kita, itu menjadi doa untuk kita. Rezeki yang kita punya, yang kita miliki, bukan besar kecilnya, tapi hati kita, kepedulian kita, sejauh mana kita mencontoh baginda Rasulullah ketika melihat dalam peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari sering-sering kita berbagi di Jumat berkah. Insya Allah kita menjadi hamba Allah, umat Rasulullah yang hidupnya penuh dengan keberkahan, berkah dunia dan berkah akhirat. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.